seperti stabilitas termal yang lebih baik dan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Ini dapat berdampak positif pada kinerja mesin pesawat dan mengurangi biaya operasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa Indonesia tengah menyiapkan fasilitas produksi bioaftur atau Sustainable Aviation Fuel, SAF, di Riau. Dalam kaitan itu, Airlangga mengatakan bila produksi itu sudah berjalan, maka Indonesia akan menentukan kewajiban penggunaan bioaftur. Bioaftur merupakan bahan bakar pesawat terbang yang dihasilkan dari sumber daya hayati seperti minyak nabati, lemak hewan, atau limbah biomasa. Sementara aftur konvensional dibuat dari minyak bumi. Lantas, bagaimanakah negara-negara barat yang ingin mendekati Indonesia untuk tujuan tersebut? Setelah ini kita kupas satu persatu. Bioaftur menawarkan alternatif menjanjikan sebagai bahan bakar pesawat terbang, yang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tidak hanya memanfaatkan sumber daya biomasa terbarukan, bioaftur juga mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara proses produksinya melibatkan konversi bahan baku ini menjadi molekul bahan bakar yang mirip dengan aftur konvensional, sehingga dapat digunakan dalam mesin pesawat tanpa modifikasi besar. Dikutip dari laman resmi Pertamina, aftur ramah lingkungan memiliki keunggulan utama pada pengurangan emisi karbon. Bioaftur bisa mengurangi emisi karbon hingga 80% dibandingkan aftur konvensional. Hal ini tentunya membantu mengurangi dampak lingkungan industri penerbangan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Salah satu mikroalga yang sedang kami kembangkan itu adalah Euglena. Sebetulnya ini tidak bisa dikatakan benar-benar mikroalga karena dia mempunyai sifat-sifat tumbuhan. Manfaat bioaftur lainnya yakni memanfaatkan bahan baku alternatif seperti limbah biomasa atau gas alam. Aftur ramah lingkungan berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan keamanan energi melalui diversifikasi sumber bahan bakar. Kemudian bioaftur memiliki karakteristik fisik dan kimia yang lebih unggul dibandingkan aftur konvensional, seperti stabilitas termal yang lebih baik dan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Ini dapat berdampak positif pada kinerja mesin pesawat dan mengurangi biaya operasional. Bisa hemat ya untuk bensin gitu. Saat ini Indonesia tengah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Salah satunya dengan membangun pabrik bioaftur yang direncanakan akan berlokasi di Riau. Tenaga yang ramah lingkungan. Kita juga sedang siapkan di Riau untuk kapasitas sekitar 300.000 dan kalau sudah ada produksinya baru kita tentukan apakah kita menggunakan 1% atau 2%, ujar Airlangga dalam agenda Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa 10 Desember 2024. Menurut Airlangga, pengembangan bioaftur di Indonesia dilakukan seiring dengan negara tetangga seperti Singapura yang juga mengembangkan produk yang sama. Padahal, kata Airlangga, Singapura menggunakan bahan baku SAF dari Indonesia berupa minyak jelantah atau used cooking oil maupun minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil, PKO. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM,
menyebut bahwa Pertamina telah siap untuk memasok bioaftur guna mendukung implementasi pemanfaatan aftur dengan campuran bahan bakar nabati di dalam negeri. Aftur itu sangat besar. Dan saat ini untuk Indonesia, bioaftur itu masih mengandalkan pada penggunaan sawit. Ya. Untuk itu tentu ya kita berusaha. Berdasarkan peta jalan atau roadmap pemerintah, penerapan bioaftur sebesar 1% ditargetkan berjalan mulai 2027. Ya, rencananya demikian dan Pertamina sudah siap dari sisi produksi, kata Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana, Agustus tahun ini. Pembiayaan dari RTI Pertamina untuk melakukan baik isolasi, kultivasi dari skala lab maupun skala massal sampai dengan menghasilkan bioaftur dari mikroalga Euglena. Iya, bioaftur. Kementerian ESDM sebelumnya menyebut kewajiban menggunakan bioaftur akan berdampak terhadap harga tiket pesawat yang bakal makin mahal. Hal ini terbukti karena harga tiket pesawat melalui keberangkatan Bandara Changi, Singapura, ke Indonesia bakal makin mahal per 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi mengatakan hal ini terjadi karena Singapura mewajibkan pemakaian bioaftur sebesar 1%. Dalam kaitan itu, biaya bioaftur bakal dibebankan kepada harga tiket maskapai penerbangan komersial. Per 1 Januari 2026, tiketnya akan lebih mahal. Pesawat kita datang ke Bandara Changi, tiket pulang akan jauh lebih mahal karena sudah mewajibkan 1% bioaftur. Oh. Harga bioaftur dibebankan ke tiket penumpang, ujar Enia pada Juli lalu. Di sisi lain, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adiguna menilai penggunaan bioaftur pada pesawat yang perlahan diproyeksikan makin naik ke depannya bakal berimbas terhadap biaya industri maskapai penerbangan. Putra menggarisbawahi harga bioaftur saat ini mencapai 2-4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan aftur konvensional. Saat ini bioaftur masih kurang dari 1% konsumsi aftur dunia, dengan target awal berbagai negara meningkatkan komponen bioaftur secara perlahan, ujar Putra. Enia pernah menjelaskan Pertamina bersama dengan Institut Teknologi Bandung, ITB, telah mengembangkan bahan bakar J24 dengan bioaftur 2,4%. Pada September 2021, uji coba terbang pertama juga telah dilakukan dengan pesawat CN235-220 FTB rute Bandung-Jakarta. Pada 18 Juli 2022, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan juga sudah menandatangani kesepakatan bersama yang salah satunya adalah pemanfaatan bahan bakar nabati pada pesawat udara. Selanjutnya, uji coba penerbangan bahan bakar J24 secara komersial juga dilakukan terhadap pesawat milik PT Garuda Indonesia, Persero, Tbk, Gia. Pada Oktober 2023 Enia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga sudah memiliki peta jalan atau roadmap bioaftur pada pesawat terbang. Nah, kita doakan supaya apa yang telah diusahakan oleh Indonesia khususnya dalam teknologi bioaftur yang merupakan bahan bakar yang digunakan khas untuk pesawat terbang, dihasilkan dari sumber daya hayat asli gitu kan, daripada minyak nabati, lemak haiwan, atau kita gunakan daripada limbah ataupun limbahan biomasa yang digunakan pakai kembali gitu kan. Itu adalah sesuatu yang teknologi konvensional yang dibuat daripada minyak bumi. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang lebih hemat, dan kita tahu di kedepannya pasti tiket pesawat itu akan jauh lebih mahal dan pasti ditanggung oleh penumpang-penumpang yang bakal menaiki pesawat. Tetapi Indonesia coba untuk membuatkan ataupun menghasilkan satu teknologi bioaftur yang jauh lebih hemat, dan kita mendoakan agar produksinya bisa maksudnya terrealisasi gitu kan, agar bisa menghasilkan bahan yang dapat memberikan penjimatan bukan hanya kepada negara Indonesia, malahan untuk masyarakat secara seluruhnya.
itu luar biasa banget untuk AS kalau melihat investasi kepada pada satu teknologi yang begitu membuatkan ramai negara pasti akan iri gitu kan kalau ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini, dan pasti mereka punya agenda yang jauh lebih baik buat Indonesia. Kita doakan agar dipermudahkan. Menurut kalian kayak gimana teknologi baru ini, bioafter? As juga ingin tahu apakah pandangan kalian tentang teknologi baru ini. Titik komen kalian di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Terima kasih yang nonton. Yang belum support As di channel ini, jangan lupa untuk bantu support dengan tekan saja butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, gang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Sampai ketemu lagi di lain video, insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.